Sen Pokoi Orang Bismillah Iman Rasul Iman Beliau Al-Alim Alhamdulillah Beliau syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah yang Islam, iman, nasihat walafiat. Salawat dari Islam diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beliau sampai akhir hayat kita, akan syafaat beliau dan masukkan ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini sedikit syahadat Amin Allah Subhanahu Wa Taala seluruh diberi salim. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala bacaan diri kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, beberapa hal yang harus kita jaga ada anak-anak kita di malam tahun baru jangan dibiarkan begitu saja, dilepaskan begitu saja. Jaga dia karena anak adalah titipan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebagai oleh-oleh yang saya dapatkan dari guru dengan guru saya kemarin, beliau berpesan terutama untuk anak-anak kita juga yang mungkin orang tuanya yang belum mampu untuk memondokkan anaknya, maka anak tersebut paling tidak mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya atau sebisa orang tuanya untuk memberikan pendidikan agama. Paling tidak dalam 3 poin. Saya katakan pertama, untuk menjaga akidah anak. Akidah anaknya yang selalu berada di jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang paling penting, akidah tauhidnya, kenalkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mantapkan anak kita agar dia tahu siapa yang dia sembah, siapa itu yang dijaga begitu saja. Kemudian pesan yang kedua, kita mengatakan berikanlah pendidikan akhlak. Anak sekarang kadang akhlak ini sudah hampir punah. Kalau dahulu diajarkan kita dengan orang tua mau untuk kenal atau tidak kenal, ketika kita sudah menjadi itu orang tua, akhlak sudah ditekankan oleh orang tua kita. Tapi anak-anak sekarang tidak, dia menganggap itu biasa-biasa saja, sehingga tidak tercerminkan akhlak itu pada saat ini di generasi kita, entah zamannya yang begini atau memang pendidikannya yang kurang. Kalau dahulu kita lewat tentang orang tua, orang tua kita bukan orang lain. Dengan tua kita sudah diajarkan ada. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuqir kabirana." Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak bisa menghormati yang lebih tua darinya dan yang tidak bisa menyayangi orang yang lebih kecil dari ini. Kan akhlak yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita, bahwasanya yang besar menyayangi yang kecil harus menghormati orang tua. Karena Nabi Muhammad sampai menggunakan kalimat laisa minna. Laisa minna itu tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Jadi tidak masuk dalam golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu
orang tua, anak mengusir ibunya, anak memenjarakan ibunya. Mungkin kalimat itu dahulu 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu mungkin itu tak terbesit di pikiran dia. Saya dulu, kok bisa ya? Mungkin kan ada anak yang mungkin membunuh orang tuanya atau mengusir orang tuanya atau memenjarakan orang tuanya. Kalau orang tua membunuh anaknya itu sudah kita sering dengar dengan sifat, tapi kalau sifat membunuh itu mesti membunuh dalam hal seperti aborsi atau membuang anaknya dan anak tersebut lahir di luar nikah atau apa. Jadi kita sendiri dari dulu juga dari. Tapi kalau sampai membunuh orang tuanya, membunuh ibunya, memenjarakan ibunya itu tidak terpikir oleh kita. Tapi suka atau tidak suka, realitanya sekarang itu terjadi. Itu ada pada zaman kita saat ini. Maka itu akhlak yang paling dikedepankan, akhlak beragama yang sudah hampir binasa, hampir punah akhlak tersebut. Sehingga tugas kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Terakhir yang beliau pesankan kepada kita, jangan sampai anak itu tidak bisa membaca Al-Quran. Dari yang membaca Al-Quran kaitannya dengan sholat, sehingga anak-anak kita ajarkan dia Al-Quran. Kalau orang tuanya tidak mampu untuk mengajarkannya Al-Quran, maka solusinya berikan dia kepada guru ngaji yang berkompeten dalam hal ini, yang mampu mendidik anak dia untuk bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita meninggal, anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, anak kita tidak bisa sholat. Ini yang membuat kita sebagai orang tua biasa. Mungkin di dunia mungkin senang, tapi nanti di akhirat, karena itu akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu insyaallah mudah-mudahan 3 poin ini mengingatkan kita apa yang saya dapatkan dulu sebentar dengan saya, pesan beliau kepada yang mungkin orang-orang tua yang tidak mampu menyajikan banyak yang disampaikan sih, insyaallah tidak aman juga, tapi paling tidak orang tua sudah tidak mendidik, dia cuma memberikan biaya saja, sudah ada yang mendidik. Kalau anaknya masih di dalam rumah, itu tugas kita. Jadi kalau dalam dunia pendidikan, Syekh Abdullah Al-Albani beliau mengatakan paling tidak itu tiga hal dalam dunia pendidikan. Apa itu? Beliau mengatakan bahwasanya anak itu, anak itu bisa kita didik dan mendapatkan pendidikan itu dalam 3 tempat. Yang pertama rumah, yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan. Ini betul-betul menjadi tempat di mana anak tersebut bisa merubah diri. Tapi kalau salah satu dari tiga ini tidak ada, maka sulit. Lihatlah rumah kita. Antum yang tahu, kita yang tahu isi rumah kita, kegiatan rumah kita itu seperti apa. Ada tidak sholatnya? Pernah ada anak itu memandang bapak sholat? Pernah ada anak itu melihat dan memandang bapak itu mengaji? Ada tidak kira-kira? Ada dalam rumah itu Islami dilihatnya, tata caranya, kehidupannya ada. Kalau syukur alhamdulillah, berarti anak ini mendapatkan pendidikan agama dari rumah. Seandainya tidak ada, maka harapannya kedua, gimana? Sekolah.
sekolah mendidik dia. Lihat sekolahnya, pendidikan agamanya kuat atau tidak. Kalau hanya formalnya yang terlalu berdominasi. Kalau agamanya yang tidak dapatkan di sekolah, maka tugas orang tua memberikan ekstrakurikuler ekskulnya untuk pendidikan agama, yaitu GPA, yaitu untuk pendidikan Al-Quran, pendidikan agama harus. Dan yang ketiga, berubah dia adalah ilmunya, sekolahnya baik, sekolahnya baik, lingkungannya dan menjadi itu. Kalau banyak dia lepaskan anaknya bermain, kemudian pulang anaknya ke rumah, dia bawa bahasa dari A sampai Z dia berarti orang tua ini bingung dari mana dapat bahasa ini. Di rumah tak pernah diajarkan, di sekolah juga dia, dan di mana dia dapat ibu. Ini ada bahasa Nabi itu tentang pernikahan, dan bahasa itu benar-benar begini. Khadra'ud diman itu begini. Kalian orang para laki-laki yang ingin menikah kepada Rasulullah, hati-hati kalian dengan seorang wanita yang cantik jelita, tapi hidup di lingkungan yang kurang baik. Kalau seandainya kalau tak bisa mengambil dia dari lingkungan tersebut, mengeluarkan dia dari lingkungan tersebut dan kau masuk dalam lingkungan itu, hati-hati. Hanya karena wanita tersebut mungkin kau akan namanya kotor. Artinya lingkungan yang bisa merubah seseorang. Kalau lingkungannya jam 5:30, 15 menit sebelum azan sudah anak-anak sudah kumpul, kemudian masjid atau musholanya ada bacaan, kan kelihatan semakinnya lingkungannya lingkungannya enak, sudah. Jadi jangan sepelekan lingkungan mampu merubah segala-galanya, walaupun anak tersebut telah mendapatkan pendidikan yang kuat. Nah, pertama pada malam hari ini, didikan anak kita untuk tidak berpulang terlalu larut malam, apalagi sampai melepaskan anaknya sampai jauh-jauh hari. Alhamdulillah pemerintah kota pun mengizinkan hal-hal yang sifatnya murah-murah, tapi yang sebatas itu pasti ada celahnya. Intinya jangan biarkan anak tersebut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasa juga pakai tongkat, beli tongkat. Karena saya cuma takutnya, ini kan tak ada haram, Pak Ustaz. Saya tidak ingin bicara haram dan haramnya. Yang saya takutkan cuma satu ya. Malaikat Israfil itu kan beliau seorang alam. Malaikat Israfil itu belum ada kajian. Kajian ini cuma menunggu perintah Allah. Beliau mungkin saat ini dia pegang tongkat itu untuk saya. Dan Allah orang dunia penduduk bumi maji-maji. Dia belajar ya, dia menata aku dulu ya, dia bergerak selesai dunia. Jadi maksud saya yang dibiasakan hal-hal yang sifatnya di dalam agama tidak diajur sendiri anak-anak dan anak-anak yang menikah dengan agama. Allah
So, kita mengajar sedikit tentang haji, yaitu makna daripada istiqomah. Dimana dulu kemarin masih kita bahas makna tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kembali bermakna ini untuk ini dari amin. Al-istiqomah itu kemarin kita bahas tentang istiqomah. Seorang yang tidak mampu. Kalau istiqomah itu hanya memberikan insan memayangkan diri seperti lekai, ihaban, merujukan, manjadan, menjadi, memarkubi. Memahami makna dari adalah kuda itu. Warna pakat manjadan, pakat kemudian udat, berudat, berangkum, ila wakti, untuk ini. Jadi kita bahas ini mampu untuk pergi dan pulang dan pergi dari orang yang dia tinggalkan selama dia berada di kota tersebut sampai dia kembali, maka itu wajib untuk dia berikan. Kemudian berapa kali posisi orang yang tidak pindah sebagai laki anak yang berkurni berkurni itu saja berbeda tempat yang jauh atau tempat yang dekat. Mengatakan bahwa Islam dan lebih dari haram berasal dari pemilihan diri mereka menilai waris dari mustaqim ikut dulu iman kami. Ada orang misalkan rindu betul dengan Ka'bah, rindu dia pengen haji, kerinduan dia untuk pergi haji itu kuat. Kuat. Cuma dari segi kemampuan dia ada. Apa itu? Mungkin dia sakit. Sakitnya sudah tidak mampu untuk dia pergi sana, ya sudah. Berarti ini juga jadi apa namanya? Tidak dianjurkan untuk pergi haji. Kerinduan itu insya Allah membawa dia kelak nanti mendapatkan fadilah daripada haji. Kalau dia sudah tidak mampu atau apa bentuknya, ya mau tidak mau, dia tidak bisa dikatakan mustahil. Dia bukan orang yang mampu. Jadi syarat istiqomah itu tidak dia miliki. Kemudian mengatakan hal syurga pemahsan ada yang menilai waris dari mustaqim itu menunjukkan iman bukan, tapi itu menunjukkan iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Seperti saya katakan, yang kata iman seseorang yang sempurna itu dalam kitab Al-Khairul Muhammadiyah yang itu oleh Dr. Al-Muhaddith Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam bukunya beliau mengatakan kesempurnaan iman seseorang apabila dalam dirinya niat untuk mati di kota Mekah atau di kota Madinah selesai. Itu sempurna. Walaupun nanti pada ujungnya meninggalnya tidak di kota Mekah, tidak meninggal di kota Madinah, tapi saat ini tanamkan itu dalam diri kita untuk meninggal di kota Mekah atau di kota Madinah. Kalau bisa bosan, saya harus berada di samping ini. Ada tempat yang paling indah jika nanti sudah berada di dalam kubur di kota Mekah atau di kota Madinah. Kenapa? Karena kita bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tempat itu tempatnya tidak akan pernah diinjak oleh yang namanya Dajjal. Itu yang telah nanti akan datang di akhir zaman nanti dia akan datang. Madinah, Mekah, yang pernah saya masukin pasti orang-orang soleh di sana, para sahabat Nabi SAW itu maka ada dalam diri kita untuk meninggal di sana. Tawarru Allah azza wa jalla insya Allah yughayyiru al-islam bi dzalika an yashkuru billahi ta'ala bi safari wa bi watan. Seandainya dia maksa dia punya uang, segalanya dia punya. Mungkin dia punya jet pribadi juga. Visanya juga dia bisa dapatkan visa yang
menggugurkan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mampu dalam bentuk berarti bisa berangkat sendiri, dia bisa balik, dia bisa semuanya tercover ya. Bukan hanya pikirkan orang yang ditinggalkan, ini betul-betul kaget, betul-betul kaya. Ada masalah, Mustahil ini boleh duduk bagaimana kalian tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan orang yang dia tanggungan dan tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam sisi apapun lah, tidak menyusahkan orang lain, orang yang dibawanya dia hajikan, orang yang dibawanya dia gaji, orang yang membawa dia musuhnya, semuanya dia lakukan. Jadi begitu. Naik pesawat jet pribadi, kemudian dia bawa orang-orang yang ngurus obat-obatannya siap semuanya, tempatnya di sana pun jadi. Ini artinya boleh, berarti tidak. Walaupun anda juga bisa menjadi kesyaitan di buku tidak dalam safari wala fi'lani. Illa kana hatiman wa fi'al. Kalau seandainya boleh begitu, dia tidak begitu sering. Karena dalam hal ini bukan karena sakit yang bakal menyusahkan kita, itu mampus dalam kaliannya. Bismillah al-Fatihah wa yatuqaman qawla ta'ala ini apaqadu dhaliina la syai'a lahum. Atau yakulu bisafari mutakiran ala mas'alatin nas masyghul qalbi tasawuf ilaihim. Nah, dikatakan di sini beliau mengatakan jangan sampai ada orang pergi haji yang meninggalkan fardu-fardu Allah. Apa hal yang diwajibkan? Di antaranya seandainya dia pergi tapi nafkah orang yang dia tinggalkan dia terlibatan usaha. Oh ya, kalau bisa melibatkan di masalah dinas atau dia pergi masih banyak masalah yang dia tinggalkan. Apa yang bentuknya? Takbir. Karena ini masyhur lebih tasawuf ilaihim. Orang yang dijadikan sudah dia selesai. Ini orang-orang yang seperti ini dia menunggu dibayar hutangnya atau semuanya. Kemudian kalau dia pergi, dia pergi haji dosa waktu. Ini berdosa. Jadi hutang yang sifatnya perbankan itu ada perjanjian, ada persyaratan yang sudah ditandatangani kan begitu. Kalau sampai dia kemudian tidak bayar, kita ya. Jadi artinya kan tidak berada pada diri manusia. Misalnya salah pasien, ini sholat waktu atau meninggalkan sholat lima waktu. Ini haji dari sembahyang, dari bukan ini repot. Oh ya, kau ini dan muhammad atau terjatuh dalam sesuatu yang haram. Dari sebelum pergi sampai di sana usahakan itu adalah barang-barang yang halal. Jangan sampai tercampur sesuatu yang haram. Ada Ustaz, orang pergi haji dari negeri haram, hajinya sah atau tidak? Kalau jawabannya sah. Sah jawabannya sah. Berarti kalau sah atau tidak ini berbenturan dengan sebuah hukum. Ya, berarti katakan sah karena tidak ada hukum-hukum yang dia tawafnya ada, sa'inya ada, hukum di arwahnya ada, perjumahnya ada, semuanya ada, tahallulnya ada, semuanya ada. Bagaimana dia bilang biasa? Sah saja, sah. Kalau ditanya mabrur atau tidak, itu menjadi pertanyaan. Karena hajjul mabrur syarat diantaranya
itu adalah harta yang halal. Baru dia mendapatkan hadiah itu. Yang heran ada yang pulang nanti kalau ada kejadian. Nah, ini mungkin harta yang didapatkan tadi dari harta yang tidak baik. Kemudian أولياء وفيه الرئيس والمنشور بالأرحام على هذا الوجه ونصر الله في خلقه حيث لم يكن مستطيعا مثل من يعمر الصلاة ويحرم بالصلاة. Ini orang yang seperti ini beliau menggambarkan seperti orang yang membangun meramaikan man yu'ammiru as-salat wa yahrimu bis-salat. Meramaikan istana tapi menghancurkan kota. Artinya apa? Ingin melakukan sebuah perbuatan sifatnya pribadi kan? Itu kan pribadi. Tapi yang tidak terridhokan orang yang lebih banyak, istrinya, anaknya, orang-orang yang dia wajib tanggung. Ini kan ramai. Orang seperti ini tadi ingin meramaikan suatu istana tapi menghancurkan satu kota. Jadi dalam ibadah yang sifatnya personal, yang sifatnya pribadi, akan tetapi melalaikan orang lain. Jadi hal itu hukumnya perbuatan dia haram, tapi haji yang dia lakukan tetap sah. Dari dia tidak mampu, akhirnya dia pergi ya. Bolehkan anaknya ini itu ala-ala bau megalah yang mana pergi yang cukup tak cukup apa tahu jadi tahu itu kita pergi cuma kalau sampai sampai haji jadi semua sampai balik lagi kan karena cuma itu anak-anaknya kesulitan, istrinya mungkin anak sekolah atau semuanya. Ya, ini orang yang melakukan haji sah, tapi perbuatan yang dia lakukan itu hukumnya haram. Makanya ini tadi gambarnya membangun istana tapi menghancurkan kota. Nambahannya ada dari kita dianjurkan untuk tidak melakukan hal tersebut dan kita dilarang. Yang ketiga tidak aman disafiun ala wajah. Mengingatkan kembali sesungguhnya banyak sekali orang-orang tersebut melakukan yang tadi dia pergi tetapi melakukan perbuatan yang haram. Dari dulu anak Allah mereka menyangka bahwasanya mereka itu mendekatkan diri kepada Allah. Haji ini riwayat dibuktikan ketahuan sama sekali yang dilakukan itu bukanlah sebuah ibadah, tetapi yang dilakukan itu menambahkan jauh dan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji dengan yang haram, kemudian haji dengan meninggalkan kewajiban, sama sekali itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, justru membawa dia bertambah jauh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau lagi bulan orang kita dia tidak masuk pada pintunya. Ini pintu haji. Syarat itu begini. Tapi dia langgar syaratnya. Maka dia tidak masuk pada pintunya. Bagaimana bisa selamat? Dia masuk lewat pintu belakang, padahal masuk pintu depan. Pintu belakang. Yang kalau ada orang menutupi. Orang masuk dalam pintu belakang ini, kalau urusannya bukan rumah. Wajah dalam haji maupun fakar makna dia berarti haji lebih dari maupun atau makna pasal orang itu haji fardu itu haram, tapi lebih lagi kalau itu bukan pergi haji yang sifatnya wajib berhaji dua kali haji kalau dia masuk tadi dia lebih haji. Ini haram betul kan? Dan sifatnya yang ini sunnah yang kedua wajib. Kan begitu.
perbandingannya itu perbandingannya yang sangat jauh. Kalau mana ada hakim anjing tadi, amal poin seperti katakan akan membuat menjadi Islam. Semua Islam bahwa dari adanya protokol pilihan ini dalam mengatakan dengan sekali-kali meninggalkan sifatnya walaupun itu sunnah, jangan menterima walaupun itu sunnah di dalam haji itu adalah ya bukannya sunnah apa ini orang-orang yang melakukan hal itu dalam Imam Abdullah bin Muslim bin Thawir beliau mengatakan begini, sifat manusia itu suka menterima. Seandainya dia kebiasaannya itu menterima atau lama-lama dia akan menterima sunnah. Tapi kalau dia biasa menterima sunnah, lama-lama dia menterima yang wajib. Pertama makruh kan, makruh. Lama-lama sunnah. Ditinggal juga sunnah. Sunnah pak. Lama-lama wajib ada yang nanti tobat karena ini orang yang seperti ini hati-hati. Jadi apapun lah hukum, terutama makruh itu sunnah itu jangan melihat makruh dan sunnahnya, tapi kepada siapa dan karena siapa kita meninggalkan. Contoh sunnah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana dia bisa mengatakan sunnah apa? Berarti seakan-akan ini perbuatan kalau kita tidak menghukumi sunnah. Saya contoh ini contoh misalkan orang puasa sunnah Senin Kamis atau apa contohnya, kemudian atau puasa yang dianjurkan seperti 10 Muharram atau 9 Muharram. Tanya, kita puasa kita karena kita memiliki orang ini memilih diri kan. Saya tak puasa sunnah apa? Kan sedih kan? Kamu tak puasa sunnah apa? Itu berarti. Atau kalau tak puasa, tak puasa aja udah. Tidak ada kata-kata yang sifatnya tadi sunnah apa itu kayak begini sunnah. Berarti kalau ini kan betul-betul dia namanya pembicaraan. Kamu tak maksud ini sangat ya sudah, orang juga menilainya bukan alasannya pengen membela diri biar tidak salah atau sunnah apa. Nah ini kan kembali kalau seandainya ada hal yang tidak bisa mampu kita lakukan dengan menggunakan kalimat seperti lama-lama dia akan menterjemahkan yang wajib ada yang nanti dikurung Allah sebenarnya wajib ada yang nanti kalau saya berduduk sama Ustaz itu ada yang mau bahas kalau sholat. Itu sedikit bahas kalau sholat, berfoto sholat yang pernah dulu kita tinggal. Jangan terbiasa lagi meninggalkan sholat dengan alasan bisa difoto. Ini hal yang salah. Kemudian قال بعض السلف رحمه الله تعالى عليه أقل ذلك ألا يمر عليه 5 أعوام إلا ويمضي فيه حجة. Kalau orang yang banyak duit mampu betul, jangan sampai dari 5 tahun itu dia tak melakukan haji. Kalau yang mampu ya, terus ini kalau kita bicara pemerintah kita tahun sekarang orang masih rugi 10. 12 tahun baru bisa berangkat haji dari. Kalau dalam 3
tidak terbalik. Qalu wa qala alladhi ta'ala inna 'abdan sahhahu ismu wasi'an alayhi manisha tapi dia orang awam dalam yakit aliyah dalam karena ada hadis ini hadis disebutkan sesungguhnya seseorang sehat badannya, luas rezeki, mampu segala-galanya, berlalu 5 tahun tanpa dia melakukan hal itu, yaitu haji, dari harta yang telah diberikan, keluasan rezeki yang telah Allah berikan, mahmud, maka orang tersebut jauh dari rahmat Allah. Jadi 5 tahun itu harus dia lakukan. Pergi kan bisa, kalau kita berarti tidak bisa. 12 tahun mungkin kalau memang untuk banyak duit bisa kenal beli haji yang lebih murah tak haji yang sifatnya berbeda, jadi orang hanya duit dan lebih lebih terus jangan di postingan gitu. Gambar itu, dia tak punya mobil, tak punya motor, tapi kaya tinggal di tepian sungai. Kalau dia mau mana, helikopter, banyak kapal sama motor, tapi dia sedikit ini, kalau miskin, kita punya mobil, tak punya motor, ini sedikit punya. Helikopter di atas semua, apa kayak ini? Firman ini orang yang ini mengetahui dan mungkin ada berkutu kalian yang mengatakan innama yambali lil muslimil qadir yang mampu bagi orang muslim yang mampu al-istiqsam dan haji, orang untuk pergi haji, lima fihi min ta'zimi li hurmati Allahi wa sya'anihi allati ta'zimuha bi taqwal qulub. Nabi anjurkan untuk selalu mengambil hajinya dari pergi lagi haji. Jadi ada yang tidak bukan untuk melakukan syiar-syiarnya Allah, dan itu termasuk dari ketakwaan hati. Orang yang dekat di sana harus diberi untuk melakukan syiar Allah yang bertetangga dengan Mekah, negara-negara yang bertetangga dengan Mekah yang mungkin pemerintahnya tidak menetapkan seperti apa yang ditetapkan oleh kita. Kalau kita itu maka susah, sulit, harus daftar bergantian, susah, sulit. Maka mungkin kita tak mampu untuk melakukan hal itu. Tapi bagi mereka yang mampu, tetaplah dia yang mungkin pergi ke sana. Bagi al-qawlul azim alladhi warada fihi al-akhbar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul jihad al-hajj. Beliau mengatakan paling afdalnya jihad adalah pergi haji. Kemudian beliau mengatakan innamal hajj yahdimu qablahu. Sesungguhnya haji itu menghancurkan dosa-dosa yang telah. Jadi orang pergi haji dosa-dosanya musnah, habis dosa. Yang oleh hadis yang lain seperti bayi yang baru lahir. Itulah haji yang dijadikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam yarus dalam yasuk kharaja min dunihi kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Jami'an al-aqwal wal afal al-qabihah. Dia memilih haji, dia harus menjauhkan dari perbuatan yang keji, dari ucapan atau perbuatan. Ucapan dia jaga kelakuan dia
yang harus dia jaga ini yang sangat penting juga, yang sangat penting sekali. Lalu Wasallam birrul hajj al-ta'am wali dalam proses haji itu dikatakan paling baiknya orang yang berangkat haji apabila dia bisa kasih makan orang-orang. Jadi kalau kita pergi haji kan orang-orang itu berbondong-bondong untuk memberikan makan. Jadi janganlah kelaparan untuk haji. Susah mencari orang semuanya dari ibadah. Dibukakan mobilnya isinya air segar, ini yang sama makanannya ini. Dari situ orang yang ingin melakukan untuk kebaikan di dalam haji. Lalu al-hujjaj wal-umar Allah, orang haji dan umrah itu adalah tamunya Allah. Insan waktu apabila mereka meminta Allah akan berikan. Tidak mau jibu apabila mereka berdoa maka doanya akan dikabulkan. Jadi haji itu juga paling anfaqu lillahi. Seandainya dia berinfak maka infaknya akan diganti. Jadi kalau sampai sana dari sisi dan harta untuk kita infak akan Insya Allah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadi. Oke, sebagai penutup, wa mahma walaupun disabari mutawammilan mutakhasyian mudarasikan Fa'ala bisul al-awsat yang mana al-yamin al-malik kedebat adalah dia pergi dalam keadaan yang tidak terlalu bermewah-mewahan dan nampakkan sebuah kemewahan nanti membawa kita sebagai orang-orang yang sombong. Jadi dari rumah hatinya itu dihancurkan dulu dari rumah. Dia berangkat dalam keadaan rendah hati, mutakhasyi, khusyukan itu dia dapatkan, dia rasakan. Maksudnya dia ini pergi ke Baitul, dia bukan pergi ke LA Los Angeles, dia bukan pergi ke New York, dia bukan pergi mana dia bukan. Dia pergi, dia tahu tujuan lupakan tujuan ini. Dia bukan pergi wisata, dia pergi wisata hati, itu menenangkan hati. Maka sifat rendah hati itu enggak dia hadirkan di rumahnya. Ini kan ada dari rumah. Ini sampai ke kajian. Ini salah. Dengan sombongnya, dengan lagaknya, ini tidak seperti itu. Dari rumah sudah belajarkan kekhusyukan. Hadirnya hati dia untuk sampai ke suci maka harus mustahil ya sombong. Orang yang mutarafihin itu agaknya ada baik. Sudah pergilah haji dengan kesederhanaan dalam ketawaduan. Walaupun dia memiliki harta semuanya dia mampu. Karena Nabi SAW mengatakan, Innal hajju asmatu akbar. Sesungguhnya haji itu Nabi Muhammad mengatakan asmatu akbar. Dulu itu orang pergi haji itu asmatu akbar itu ini cuma tampil foto bersih dan pakai sekarang kan musik, tidurnya pun kantor, itulah sekarang. Jadi kalau sekarang banyak hal yang mungkin tidurnya tidak nyaman, tempatnya di Arafah, karena Arafah kurang sedap, atau nanti makannya yang kurang tidak seharusnya
lulus dia karena apotek itu sudah nikmat. Karena dalam bahasa hadisnya Nabi itu asyikat apa itu dia baca orang gambaran pengemis yang rambutnya seorang ditato terus kemudian bajunya begitulah gambaran haji susah sulit. Jadi kalau seandainya sekarang itu hanya sekedar makan terlambat, travel memberikan makan terlambat, cek enggak saya berubah ya baik. Ini kan hak saya dia tetap hak. Cuma Anda dalam posisi yang tidak saat ini untuk berdebat. Kalau mau berbisnis nanti setelah selesai ibadah haji, nanti kalau begini tidak puas. Soalnya di saat itu tinggal semua. Apa lagi? Apa tempat atau rumah sakit organ tidak pakai dia hati kok bisa juga ini balik pada tempatnya, ada kamar mandinya, nikmati saja. Ya sama, saya tak terima. Kalau ada yang kalau dia pernikahan, sudah kalau ada yang tidak sesuai yang terima saja. Ayat 8 agar menjaga lisan kita untuk tidak mencaci, untuk tidak memaki, untuk tidak berdebat, dan melakukan hal-hal yang sifatnya nanti merugikan kita sendiri untuk mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur tadi kan begitu. Syaratnya mudah haji yang mabrur tadi. Cuma pas kisahnya hati harus dijaga. Memandang orang yang macam-macam semuanya dia kulit hitam legam betul. Ada yang cantik kenal, ada yang putih lepak kenal. Ini dipandang dulu. Ada lagi ini hitam, hitam. Gila sudah boleh aku hitam. Akhirnya hal yang sifatnya harus dijaga dulu. Mudah-mudahan mereka amal sehat, afiat, kita bisa sampai untuk mendapatkan haji yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila yang telah diberikan ini belum kita dapat melakukan. Ada yang tidak mungkin, saya selalu berdoa menanamkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW selalu berziarah. Beliau bisa melaksanakan tawaf sa'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya berkah kepada kita semuanya.